dengan demikian. Secara konkret menurut Paulus, doa adalah upaya kita untuk semakin mengenali kehendak Allah dalam diri kita. Dengan mengenalinya, kita dapat menyesuaikan diri dengan kehendaknya itu. Upaya penyesuaian diri ini kita mewujud dalam kepasrahan diri untuk diubah, dibentuk, dan dipenuhi dengan kehendaknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 15 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita di akhir pekan ini selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, dengan roh-Mu Engkau menggerakkan Santa Teresia dari Avila untuk menunjukkan kepada gereja jalan kesempurnaan yang harus diikuti. Kami mohon, semoga kami selalu diterangi dengan ajaran yang diterimanya dari-Mu dan dikobarkan oleh kerinduan akan kekudusan yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 15 sampai 23. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Teresia dari Avila. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup
dan karya pelayanan kita semua. Teresia Avila lahir di Avila, Spanyol, tahun 1515. Di usianya yang ke-20 tahun, ia masuk Ordo Karmel di kotanya, di mana tata kehidupan ordo dijaga dan dijalankan dengan ketat. Setelah mengalami sakit dan disembuhkan secara ajaib, Teresia saat itu berusia 40 tahun, memutuskan untuk membaktikan sisa hidupnya pada pembaruan tata hidup ordonya. Meskipun berhadapan dengan bermacam-macam persoalan di biaranya, ia tetap bekerja dengan penuh keberanian dan karyanya pun berhasil. Teresia berhasil memperbarui kehidupan para biarawati di dalam ordonya, terutama dalam hal tata cara hidup kontemplatif yang lebih ketat dalam kelompok yang lebih kecil. Bersama Santo Yohanes dari Salib, Teresia juga memperbarui hidup para biarawan. Teresia wafat tanggal 4 Oktober 1582 di biara Carmel Alba de Tormes yang didirikannya. Dalam bidang teologi spiritual, Teresia menjadi guru yang berpengaruh karena pengalaman mistiknya yang tercatat dalam berbagai karyanya. Paus Paulus ke-6 memberikan gelar pujangga gereja pada tanggal 21 September 1971. Barang siapa hidup sebagai sahabat Yesus Kristus dapat melakukan segala sesuatu. Yesuslah yang membantu dan memberikan kekuatan. Dia mencintai secara tulus dan tidak berubah. Aku telah mengalaminya berkali-kali dan Tuhan sendiri yang telah mengatakannya kepadaku. Itulah refleksi yang ditulis oleh Santa Teresia dari Avila. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Kurang lebih maknanya adalah pengenalan akan menghantar seseorang pada kedalaman relasi dengan orang yang dikenalnya itu. Dari ungkapan itu menjadi jelas bahwa pengenalan merupakan tahap awal yang penting dari suatu relasi. Tahap ini sangat menentukan dinamika relasi itu untuk selanjutnya. Pengenalan yang baik niscaya di awal akan semakin membuat kualitas relasi itu dengan baik. Dengan mengenal kita memahami karakter sekaligus keprihatinan dan harapan seseorang. Dengan mengenali keprihatinan dan harapan, kita dapat semakin menyelami perasaan orang yang berelasi dengan kita itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus memakai pola relasi ini untuk membangun kesadaran jemaat di Efesus tentang doa. Paulus mengajak jemaat di Efesus berdoa dengan meminta kepada Tuhan Allah supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pengenalan yang benar ini pada gilirannya akan membangun kepercayaan yang semakin utuh kepadanya. Kepercayaan yang semakin utuh lantas akan menghantar jemaat pada kepasrahan pada kehendak Tuhan. Menurut Paulus, kepasrahan yang utuh ini akan menjadikan jemaat mengalami kepenuhan dalam Dia yang memenuhi segala dan yang segala sesuatu dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, secara konkret menurut Paulus, doa adalah upaya kita untuk semakin mengenali kehendak Allah dalam diri kita. Dengan mengenalinya, kita dapat menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya itu. Upaya penyesuaian diri ini
kita mewujud dalam kepasrahan diri untuk diubah, dibentuk, dan dipenuhi dengan kehendak-Nya. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Santa Teresia dari Avila, yang sungguh ia rela untuk diubah, dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kita pun juga diharapkan untuk mau terbuka dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan dalam hidup kita, menjadi alat-alatnya untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.